Dalam Islam, kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan berinteraksi dengan baik. Rasulullah SAW juga memberikan contoh nyata dalam menjalin hubungan baik dengan non-muslim, seperti ketika beliau membuat piagam Madinah yang mengatur hak kewajiban antara umat Islam dan non-muslim di Madinah. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan hormat tanpa memandang agama atau kepercayaannya. Menurut saya, ulama dan tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tindakan intoleransi di masyarakat. Mereka bisa memberikan ceramah, khutbah, dan nasihat yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan. Selain itu, mereka juga bisa menjadi mediator dalam konflik antar umat beragama dan membantu mencari solusi yang adil dan damai. Ulama dan tokoh agama juga harus aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya intoleransi dan pentingnya menjaga persatuan kesatuan bangsa dengan menjadi contoh yang baik dan menyebarkan pesan damai. Mereka juga bisa mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat agar lebih menghargai perbedaan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama kepada anak-anak. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghormati orang lain, regardless of their beliefs religious, seperti melalui cerita, dialog, dan contoh nyata. Membiasakan anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama juga dapat membantu mereka memahami dan menerima perbedaan. Selain itu, orang tua juga dapat mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama, sehingga mereka bisa belajar tentang kerjasama dan saling menghormati. Selamat malam, saya Marcelina Malalo. Saya beragama Kristen Protestan. Menurut saya, dalam Kristen Protestan, kerukunan antar umat beragama sangatlah penting karena ajaran Yesus Kristus menekankan kasih dan pengampunan kepada semua orang. Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, tertulis dalam Matius 22 ayat 39, dan menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yang menunjukkan bahwa kasih harus melampaui batas-batas agama dan suku. Oleh karena itu, Kristen Protestan mendorong umatnya untuk hidup damai dan harmonis dengan semua orang, termasuk mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Menurut saya, gereja memiliki peran penting dalam menjaga tindakan intoleransi di masyarakat melalui khotbah, kebaktian, dan kegiatan komunitas. Gereja dapat menyampaikan pesan-pesan tentang kasih, pengampunan, dan perdamaian yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Gereja juga dapat mengadakan seminar dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya intoleransi dan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, gereja dapat berperan sebagai mediator dalam konflik antar umat beragama dan bekerja sama dengan komunitas lain untuk membangun jembatan pemahaman dan kerjasama. Menurut saya, lembaga pendidikan Kristen memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari intoleransi. Selain Kristen Protestan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap perbedaan dari kurikulum mereka. Selain itu, mereka dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan dialog dan kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang agama. Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengenali dan menangani tanda-tanda intoleransi serta mempromosikan budaya inklusif dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan dan mengajarkan pentingnya toleransi. Lembaga pendidikan Kristen dapat membantu generasi muda yang lebih terbuka dan menghormati keagamaan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, saya Jusuf Octavianus. Saya di sini memperwakilkan agama Katolik. Yesus Kristus mengajarkan pentingnya kasih dan penghormatan terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus berbicara tentang kasih kepada sesama, Matius 22 ayat 39, dan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Itu juga tertulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yang menunjukkan bahwa kasih harus melampaui batas-batas agama dan suku. Yesus juga menunjukkan bahwa semua orang adalah ciptaan Allah yang harus diperlakukan dengan kasih dan hormat. Umat Katolik dapat mengatasi prasangka dan stereotip terhadap agama lain dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang keyakinan dan praktik agama lain. Ini bisa dilakukan melalui dialog, membaca literatur yang mendalam, dan berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama. Selain itu, penting untuk mengedukasikan diri sendiri dan orang lain tentang bahaya prasangka atau stereotip, serta selalu berusaha untuk melihat orang lain sebagai individu yang unik dan berharga, menjaga sikap terbuka, hormat, dan penuh kasih dalam interaksi sehari-hari juga merupakan kunci untuk mengatasi prasangka. Gereja Katolik merespon konflik antarutak umat beragama dengan menyatukan perdamaian, dialog, dan rekonsiliasi. Pemimpin gereja seringkali mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kekerasan dan mengajak semua pihak untuk mencari solusi damai. Gereja juga aktif terlibat dalam upaya mediasi dan rekonsiliasi, bekerja sama dengan komunitas agama lain, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, Gereja Katolik menyediakan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik tanpa memandang latar belakang agama, serta mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk membangun budaya damai dan menghargai perbedaan.
Ajaran agama Buddha menekankan pentingnya cinta kasih, metta, belas kasih, karena terhadap semua makhluk hidup. Buddha mengajarkan bahwa semua orang juga terlepas dari latar belakang agama mereka layak dihormati dan dapat diperlakukan dengan kebaikan. Dalam Sutta Nipata, Buddha mengatakan bahwa kita harus hidup tanpa kebencian di antara mereka yang membenci. Ini berarti bahwa menghormati dan memahami agama lain adalah bagian dari jalan menuju kebebasan dari penderitaan dan mencapai kedamaian batin. Vihara memiliki peran penting dalam mencegah tindakan intoleransi di masyarakat. Melalui ajaran, selama dan kegiatan komunitas, vihara dapat menyebarkan pesan tentang pentingnya cinta kasih, belas kasih, dan saling pengertian. Vihara juga dapat mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya intoleransi dan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, vihara juga dapat bekerjasama dengan komunitas agama lain dalam mengadakan acara bersama dan mempromosikan perdamaian dalam kerukunan. Ya, meditasi itu memiliki peran penting dalam mendukung kerukunan antar umat beragama menurut pandangan Buddha. Meditasi membantu individu mengembangkan ketenangan batin, pengendalian diri, dan pemahaman dalam tentang sifat kasih dan belas kasih melalui menggantikannya dengan sikap saling menghormati dan pengertian. Meditasi bersama yang melibatkan juga komunitas agama dan menjadi sarana untuk menciptakan kedamaian batin dan membangun hubungan yang harmonis. Dengan demikian, meditasi itu bukan hanya alat pengembangan diri, tapi juga untuk meningkatkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat.